وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Hal lil khitani waqtun muayyan? Apakah dalam berkhitan itu ada waktu tertentu? Ya, maksud waktu tertentu ini yaitu terkait dengan usia si anak. Ya, berapa usia si anak yang harus dikhitan? Atau usia berapakah khitan itu dilakukan? Akhrajal Bukhari rahimahullah an Sa'id bin Jubair rahimahullah radhiyallahu anhu qala rahimahullah qala, dia berkata, Su'ila Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas pernah ditanya, Mithluman anta hina qubidhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ditanya, pada waktu itu Anda berusia berapa di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Qala ana yauma idin makhtun. Pada waktu itu aku sudah dikhitan. Itu jawabannya Ibnu Abbas. Jadi ketika ditanya, waktu itu kondisimu ataupun usiamu berapa di saat Rasulullah wafat? Beliau menjawab, pada waktu itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, waktu itu aku sudah dikhitan. Qala wa kanu la yakhtanuna ar-rajulu hatta yudrik. Dan dia juga mengatakan bahwasanya, Ibnu Abbas mengatakan, dan waktu itu orang-orang, ya, kaum laki-laki tidak berkhitan hatta yudrik, sampai dia berakal, artinya sampai dia itu bisa sampai dia usia yang bisa mulai berpikir, ya, yaitu kalau bahasa yang biasa disebutkan seperti usia tamyiz, di mana dia belum baligh tapi mendekati baligh, 2 tahun sebelum baligh atau 3 tahun sebelum baligh begitu, di mana dia masih kategori seorang bayi tapi dia sudah cukup berakal. Qala An-Nawawi fil Majmu', Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', qala ashabuna waqtu wujubil khitani ba'dal bulughi lakin yustahabbu lil wali ay yakhtina saghira li'annahu arfaq bihi. Berkata sahabat-sahabat kami yang bermadzhab Syafi'i, ya, waktu diwajibkannya khitan yaitu setelah baligh, dengan artian kalau laki-laki sudah baligh maka dia wajib untuk berkhitan, itu waktu wajibnya. Hanya saja bagi wali si anak, ya, bagi wali si anak itu dianjurkan, disunnahkan agar dia mengkhitan anaknya selagi masih dia kecil, karena itu akan lebih mudah bagi si anak, ya, untuk melaluinya. Beda halnya kalau dia sudah balik. Mengapa demikian? Waqala Abul Faraj As-Sarkhi, berkata Abul Faraj As-Sarkhi, fi khitanis sabi wa huwa shaghir maslahatun min jihati annal jilda ba'da tamayyuzi yaghladu wa yahshun. Dia berkata bahwasanya mengkhitan bayi yang masih kecil, mengkhitan anak bayi di saat dia masih kecil itu ada maslahatnya, di mana kalau dia sudah masuk mendekati masalah usia baligh atau tamyiz, itu nanti kulit yang akan dikhitan, yang akan dipotong, ya, itu semakin keras dan semakin kenyal. Demikian. Wa min thamma jawwaza a'immatu al-khitan qabla dzalik. Oleh karena itu
para imam membolehkan anak-anak dikhitan sebelum masuk usia tamyiz. Ya kalau seandainya seorang anak laki-laki itu dia dia baliknya sekitar, kita ambil saja usia 15 atau 14 begitu. Ya dia disunahkan untuk apa? Disunahkan dikhitan ya di saat dia berusia 10 tahun begitu ikhwah. Ya kalau kita di sini di Indonesia umumnya anak-anak itu dikhitan di saat dia duduk di bangku kelas 5 sampai SD, kelas 6 SD gitu ya. 4 atau 5 atau 6 SD. Demikian ikhwah. Di situ biasanya mereka dikhitan. Nah, ini waktu yang memang pada umumnya dilakukan oleh anak-anak di Indonesia. Allahu a'lam bishawab. Artinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dia dikhitan sebelum dia baligh. Ya, dia dikhitan sebelum dia baligh. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa indi annahu yajibu 'alal wali ay yakhtina sabiyya qabla al-bulugh. Kata Ibnu Qayyim, menurutku wajib atas si wali, orang tua, untuk mengkhitan anaknya sebelum anaknya baligh. Bihaitsu yablughul makhtun, dengan demikian ketika dia sudah baligh dia sudah berkhitan. Nah, demikian. Fa inna dzalika mimma la yutimul wajib illa bihi. Karena hal itu termasuk dalam kaidah apa yang tidak wajib kecuali dengan sesuatu, apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini juga hukumnya wajib. Itu ikhwah. Contohnya begini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, jam beker misalnya, ya jam beker. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya jam beker itu hukumnya ya mubah-mubah saja. Mereka yang pakai jam beker atau pengingat waktu untuk bangun, alat pengingat waktu untuk bangun atau alarm lah misalnya. Ketika kita membeli alat tersebut ya untuk kebutuhan kita, itu hukumnya mubah-mubah saja, ya. Tidak dikatakan wajib, tidak dikatakan sunnah. Tapi ketika kita lihat dari kegunaannya apa? Misalnya ini, si A dia sulit untuk bangun subuh, ya. Sulit untuk bangun subuh kecuali dengan alarm. Kita lihat subuh itu ya, salat subuh hukumnya wajib. Tentunya orang akan untuk melaksanakan salat subuh dia harus bangun toh terlebih dahulu ya, karena nggak akan mungkin dia salat dalam keadaan tidur. Dia bangun. Sementara dia kesulitan bangun kecuali kalau ada alarm. Demikian. Dengan adanya alarm inilah dia bisa bangun dan akhirnya dia sholat subuh pada waktunya. Berarti pengadaan alarm ini itu berubah yang tadinya mubah menjadi wajib. Karena apa? Karena akan menunjang sesuatu yang wajib. Sholat subuh wajib. Sholat subuh ini dilaksanakan kalau seorang itu bangun, kan dia tidak bisa bangun kecuali dengan alarm. Berarti penunjang melakukan suatu kewajiban, maka penunjang ini juga dikatakan wajib. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Itu contohnya. Termasuk juga ini, ketika seorang anak itu sudah balik, maka dia wajiblah melakukan semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang hukumnya wajib. Ya, yang hukumnya wajib, dan itu tidak akan sempurna dia melakukannya kecuali kalau dia dengan berkhitan. Misalnya dia sudah wajib sholat nih. Ketika seorang itu balik, maka otomatis dia pada saat itu wajiblah atas dia sholat. Walaupun sebelum dia balik dia sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladakum bis sholati wa hum fi sab'i sinin, wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukullah anak kalian, suruhlah anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun, dan pukul dia kalau dia sudah berusia 10 tahun. Demikian ikhwah. Namun ini kan persiapan, ya. Anak itu disuruh sholat, tapi sebenarnya dia belum wajib karena belum balik, 7 tahun belum balik. Ini semua untuk persiapan mengarah kepada saat-saat dia balik. Ketika dia balik, maka di saat itulah wajib atas dia sholat. Sementara dia kan sholat ini kan butuh bersih dari najis. Nah, seorang itu apabila dia belum berkhitan, ya kemaluannya itu kalau dia nggak dikhitan itu belum bersih ikhwah. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi itu dia. Jadi disinilah makanya Ibnu Qayyim mengatakan
Ketika orang itu balik maka dia wajib untuk berkhitan. Seorang laki-laki begitu balik maka dia wajib berkhitan. Karena apa? Beliau mengkategorikan ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, itu dia. Apa yang tak sempurna, suatu kewajiban tak sempurna dilakukan kecuali dengan sebuah penunjangnya, maka penunjangnya ini juga menjadi wajib supaya sempurna pelaksanaan wajiban tersebut. Wa amma qaulu Ibnu Abbas wa amma qaulu Ibnu Abbasin wa kanu la yahtatinuna ar-rajulu hatta yudrik. Dan adapun ucapan Ibnu Abbas bahwasanya dahulu orang-orang tidak berkhitan sampai dia yudrik. Apa yang dimaksud yudrik? Hatta yuqaribul bulugh, sampai dia mendekati balik. Kaqauli ta'ala fa idza balagana ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. At-Talaq ayat 2. Apabila sudah sampai ajalnya, sudah selesai masa iddahnya, maka kalian para suami silahkan kalian tahan dia dengan cara yang baik atau kalian pisah dengan dia dengan cara yang baik. Maksudnya dengan istrimu, dengan istri kalian. Jadi untuk para istri yang sudah ditalak, sudah dicerai, sudah dijatuhkan talak oleh suami-suaminya, maka ketika dia, kalau kita ambil zahir hadis, zahir ayat, fa idza balagana ajalahunna, apabila sudah selesai masa iddahnya, maka fa amsikuhunna bima'ruf, maka kalian tahan istri kalian, tetap jadi istri kalian dengan cara yang baik, au fariquhunna bima'ruf, ataupun kalian cerai dengan cara yang baik. Jadi tetap menjadi istri cara baik-baik, kalaupun harus pisah dengan cara baik-baik. Demikian ikhwah. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Mengapa demikian? Nggak begitu maknanya. Mengapa? Ba'dal bulul ajal la yata'attal imsak. Karena kalau sudah seorang wanita yang dicerai selesai atau habis masa iddahnya, maka suami tidak punya kuasa lagi. Dia tidak punya wewenang lagi untuk menahan istrinya atau untuk mencerai istrinya. Sudah tidak ada lagi. Ketika masa iddah sudah selesai, maka yang di situ hanya satu. Kalau dia mau kembali kepada istrinya, dia lamar lagi dan dia nikah lagi. Ya, dia tidak punya pilihan untuk kembali atau dia mau lepas. Gak ada pilihan. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, makanya maknanya di sini fa idza balagana ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf. Apabila sudah selesai masa iddahnya, apabila sudah mendekati masa iddah selesai, atau apabila sudah mendekati selesainya masa iddah. Nah, itu dia. Maka fa'amsikuhunna bima'ruf, kalian bisa tahan istri kalian, tetap menjadi istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara rujuk, au fariquhunna bima'ruf, atau kalian ya bisa kalian pisah dengan cara yang baik. Demikian ikhwah. Karena seorang laki-laki ketika dia menjatuhkan talak kepada istrinya, kemudian si istri pun melangsungkan masa iddahnya, di saat si istri melangsungkan masa iddahnya, maka suami itu ya boleh rujuk. Dia boleh rujuk dengan istrinya, ya, dengan ucapan atau dengan perbuatan tanpa akad nikah lagi. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, maka si laki-laki ataupun si suami, mantan suami tidak punya pilihan. Dia harus tanya lagi pada istrinya, mau nggak bawa balik dengan dia. Demikian, mau nggak dia balik. Kalau dia mau, kata istrinya, nikah ulang lagi. Tapi kalau dia masa iddah, si istri masih menjalani masa iddah, itu suami nggak perlu mengatakan mau nggak kita rujuk deh, nggak perlu. Kenapa? Karena dia lebih berhak terhadap istrinya, dan si wanita yang dia talak yang masih melangsungkan masa iddah itu masih istrinya dan dia masih suaminya. Salah satu buktinya bahwasanya si suami tetap berkewajiban memberikan nafkah dan si istri tetap memberikan pelayanan kepada sang suami sebagaimana istri. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu dia. Makanya yang dimaksud dengan hatta yudrik, ya, hatta yudrik di sini hingga dia mendekati masa baligh, itu yang dimaksud. Waqad sharraha Ibnu Abbas annahu kana yauma mautin Nabi sallallahu mahtunan. Bahwasanya Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu itu sudah berkhitan.
Wa akhbara fi hajjatil wada' allati 'asha ba'daha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid'a wa samanina yauman annahu kana qad nahazal ihtilam. Dan beliau juga menceritakan memberitakan bahwasanya pada waktu haji wada, di mana setelah haji wada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup selama 83 hari lagi, ya sekitar 2,5 bulan lah lebih kurang. Dan waktu itu dia waqatna hazal ihtilam, dan dia hampir balik. Demikian ikhwah. Jadi intinya di sini bahwasanya waktu dikhitannya seorang anak, ya waktu dikhitannya seorang anak sebelum dia balik. Kalau dia sudah balik, dia wajib sudah. Kalau balik dia sudah wajib untuk dikhitan. Itu dia ikhwah. Jadi yang menjadi patokan sebenarnya adalah balik. Intinya kalau dia pas balik dia harus sudah dikhitan. Berarti kan orang tua harus ancang-ancang, karena kan nggak ada yang tahu seorang anak itu pas waktunya kapan. Oh mungkin saya setahun lagi lah baru balik, kan nggak tahu. Atau mungkin 3 bulan lagi lah baru balik, kan nggak tahu. Makanya sebelum dia balik, maka dikhitanlah terdahulu si anak tersebut. Itu caranya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa qala Syaukani fi Nail, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, wal hadis yadullu ala anna aslafana anna ala ma aslafna yadullu ala ma aslafna, bahwasanya hadis yang disebutkan yang telah lalu min annal khitan ghairu mukhtassun biwaqtin muayyanin, itu menunjukkan bahwasanya waktu khitan itu tidak ada waktu tertentu untuk khitan. Itu ikhwah. Beda halnya tadi ketika untuk melaksanakan sholat, maka Rasulullah dengan jelas mengatakan muru auladakum fi sab'i sinin bis sholati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka berusia 7 tahun. Itu kan jelas usianya. Tapi kalau untuk khitan tidak ada waktu tertentu. Kalau kekah kemarin ada waktu tertentunya. Kapan itu? 7 hari. Begitu kan? Demikian. Untuk memberikan nama hari ke-7. Demikian. Mencukur kepala hari ke-7, itu namanya hari yang ditentukan. Di usia yang ditentukan. Akikah di usia berapa si bayi di akikah? Di hari ke-7. Begitu. Di hari keberapa dia diberi nama? Di hari ke-7 dan seterusnya. Itu namanya ditentukan waktunya. Tapi untuk khitan tidak disebutkan, tidak ada waktu tertentu, waktu khusus untuk berkhitan. Ya, tidak ada waktu khusus untuk berkhitan, hanya saja di saat dia sudah balik, begitu balik dia harus sudah dikhitan. Berarti terserah sebelumnya berapa lama sebelumnya dia sudah khitan. Apakah dia berusia 3 tahun, mau berusia 4 tahun, mau berusia 6 tahun, 10 tahun. Yang penting ketika dia balik dia harus sudah dikhitan. Itu begitu ketentuannya. Baik. Kemudian ikhwah wal haqqu, inilah yang benar. Wa innama yanzuru fihi ilal arfaqi bis sobi wa aslah lahu. Jadi yang diperhatikan itu apa yang terbaik untuk si anak. Kira-kira kalau kita mau khitankan dia di saat dia berusia 3 tahun masih takut ya, nangis saja dia, ya sudah jangan dulu, bujuk-bujuklah dulu, ya bujuk-bujuklah. Jadi nak usia berapa nanti ya nanti dikhitan? Nanti ajalah Pak, pas waktu tamat SD, udah pas tamat SD. Demikian. Semoga dia bisa lebih berani kan. Ya jangan sampai dia kejang-kejang, pingsan pula dia gara-gara melihat dia mau dikhitan. Apalagi ikhwah di khitan massal itu ada anak-anak yang jerit-jerit. Itu membuat hilang nyali anak-anak yang lain mendengar jeritan-jeritan itu. Demikian ikhwah ya. Jadi dalam masalah ini orang tualah yang lebih tahu kapan sebaiknya anaknya dikhitan. Yang jelas ketika anak balik dia harus sudah dikhitan. Jadi dikembalikan kepada kebijakan orang tua. Apa yang terbaik untuk anaknya. Orang tua lah lebih tahu yang terbaik untuk anaknya. Wa aqulu qad warada fit tahdidil waqtil khitan haditsani huma. Ya.
Aku katakan yaitu penulis mengatakan, tapi ada hadis yang menunjukkan waktu tertentu untuk khitan. Ada 2 hadis. Yang pertama hadis Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa al-Hasan wal Husain fakhatana huma li sab'ati ayyam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan Hasan dan Husain dan mengkhitankannya di hari ke-7. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Itu dia. Yang diriwayatkan oleh dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain di hari ke-7. Bahkan beliau juga mengkhitankan mereka berdua di hari ke-7. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam As-Saghir. Tapi permasalahannya hadis ini dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Seandainya hadis ini sahih berarti disunnahkan di hari ke-7. Jadi di hari ke-7 itu dikekahkan, di hari ke-7 itu juga diberi nama, di hari ke-7 itu juga berarti dicukur kepalanya, di hari ke-7 itu juga dikhitankan. Tapi hadisnya dhaif, jadi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Adapun akikah di hari ke-7, kemudian diberi nama di hari ke-7, dicukur kepalanya di hari ke-7, ini hadisnya hadis sahih. Ya. Dikhitan di hari ke-7 itu hadisnya dhaif. Hadis kedua. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, sab'atun min sunnatis sabi yaumas sabi'. Ada 7 hal yang disunnahkan pada anak kecil di usia dia di hari ke-7, di usianya di hari ke-7. Ya. Di sini Ibnu Abbas mengatakan ada 7 sunnah bagi seorang anak kecil di saat dia berusia 7 hari, yaumus sabi, di hari ke-7. Ya. Di sini disebutkan yusamma, dinamakan, kemudian yukhtan, dikhitan. Ya, dikhitan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Awsat. Hanya saja hadis ini juga hadis dhaif. Ya. Hanya saja hadis ini juga hadis dhaif, jadi juga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Demikian ikhwah. Jadi riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengkhitankan cucu beliau Hasan dan Husain di hari ke-7, ternyata itu hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kesimpulannya bagi orang tua, perhatikanlah di usia mana anaknya yang terbaik untuk dikhitankan. Hanya saja dia harus mempersiapkan. Syariat menentukan bahwa ketika usia baligh dia harus sudah dikhitan. Ya, dia harus sudah dikhitan. Demikian. Adapun khitannya silahkan sebelumnya dikembalikan kepada kebijakan orang tua. Itulah terkait dengan masalah kapan seorang anak itu dikhitan.